Halo, yuk langsung aja kita bahas topik hari ini nih. Sebuah persimpangan yang kayaknya sering banget kita hadapi. Kapan sih saatnya kita harus bertahan, dan kapan ya mungkin lebih baik berubah arah atau pivot gitu. Kita bakal kupas tuntas ini dari bab 6 buku Lean Learning. Misi kita kali ini gimana caranya refleksi diri yang rutin itu bisa jadi kompas buat Anda pas lagi galau milih antara dua itu. Iya, dan ini bukan pilihan sepele loh ya. Penting banget ini biar kita nggak sia-sia gitu usahanya. Kayak di buku itu dibilang mendorong pintu yang seharusnya ditarik. Intinya sih biar langkah kita tuh tetap nyambung sama nilai-nilai kita, sama tujuan awal kita. Jangan sampai udah lari kenceng, tapi salah jalur kan? Nah, bener banget. Ide kuncinya di sini tuh sebenarnya simple, tapi sering lupa. Penilaian ulang. Yang disadari dan berkala. Jadi nggak nunggu pas sudah mentok atau krisis aja, tapi ya dijadiin bagian dari proses bertumbuh gitu. Di buku ini ada contoh keren. Pasangan Shane dan Jocelyn Sams, dulu mereka guru, terus ngerasa kayak, ya gitu-gitu aja. Betul. Terus ada pemicunya tuh, agak dramatis ya. Ada insiden gitu soal anak mereka di tempat penitipan, ditambah lagi respon atasan mereka yang kurang oke lah. Kejadian itu tuh kayak maksa mereka berhenti sejenak, terus nanya, kenapa sih kita ngelakuin ini semua? Jawaban mereka jelas waktu itu, kebebasan sama keamanan buat keluarga. Itu why-nya. Nah, dari situ mereka mutusin buat, yaitu, pivot. Tapi kerennya, mereka nggak buang ilmu yang udah ada, dipakai di jalur baru. Bikin bisnis online, mereka bantu pelatih football, pustakawan sekolah. Cerita mereka ini nunjukin banget gimana mengapa yang personal itu, bisa jadi bahan bakar perubahan yang kuat banget. Iya, cerita Sams ini benar-benar nunjukin kekuatan mengapa pribadi itu sebagai kompas. Bahkan ada pivot kedua loh di cerita Shane. Jadi pas bisnis online-nya mulai nyita waktu banget, dia sadar lagi, ini kok jadi jauh dari mengapa awal soal keluarga. Akhirnya dia pivot lagi buat nyeimbangin. Nah, untungnya buku ini ngasih kita semacam alat praktis nih, namanya Wi-Fi. Why Focus Introspection. Wi-Fi. Kedengarannya kayak Wi-Fi ya, tapi ini soal introspeksi. Gimana tuh cara kerjanya? Simple kok sebenarnya, cuma luangin waktu. Ya, kira-kira 15 menit lah tiap bulan. Buat refleksi, fokus ke mengapa Anda tadi. Ini jadi kayak jangkar gitu. Biar keputusan kita nggak gampang goyah atau kebawa arus sesaat. Nah, buku ini mecahnya jadi 3P buat panduan Wi-Fi ini. Oke, 3P. Ayo kita bongkar satu-satu. P yang pertama itu progres atau kemajuan. Ini penting banget, ngakuin pencapaian kita sekecil apapun itu. Kadang kita terlalu fokus sama yang belum ya kan? Sampai lupa sama yang udah diraih. Contohnya, penulis buku ini baru sadar udah dapat $1 juta. Padahal dia sempat ngerasa podcastnya itu lambat banget majunya. Atau cerita Keoni yang akhirnya bisa nyampe nada C tinggi pas belajar trompet. Setelah berbulan-bulan lo latihannya. Nah, coba deh Anda pikirin sekarang. Ada nggak kemenangan kecil yang mungkin kelewat Anda syukuri baru-baru ini? Iya juga ya. Ngakuin kemajuan ini penting banget buat jaga semangat. Biar nggak gampang ngerasa, gini-gini aja, nggak maju-maju. Lanjut ya. P kedua. Passion atau gairah. Ini soal level energi Anda nih. Masih ada nggak sih gregetnya? Masih semangat nggak ngerjainnya? Penulisnya cerita, dia sempat tuh kehilangan semangat ngurusin podcastnya. Sampai akhirnya dia delegasiin bagian editing. Ternyata itu malah bantu dia nemuin lagi semangat di bagian lain. Energi kita itu kan indikator yang jujur ya. Kalau rasanya terkuras terus, mungkin ada yang perlu dilihat lagi. Gimana level energi Anda soal kerjaan atau proyek Anda sekarang? Nah, ini kadang agak tricky ya. Gimana bedain antara passion yang emang udah hilang sama ya sekedar capek atau jenuh aja gitu. Makanya buku ini nekenin pentingnya lihat pola jangka panjang lewat Wi-Fi rutin itu. Kalau rasa kuras energi itu muncul terus-terusan beberapa bulan, nah itu bisa jadi sinyal kuat. Poin bagus. Oke, P yang ketiga, purpose atau tujuan. Nah, ini soal keselarasan. Apakah tindakan kita sehari-hari ini masih nyambung sama nilai-nilai inti kita? Sama misi besar kita? Contohnya kayak Boots Knighton yang tetap jalanin podcastnya walau hasilnya belum gimana banget. Soalnya dia punya tujuan yang kuat di baliknya. Atau penulis buku ini yang bikin misi serve first habis ngalamin gagal produk. Purpose ini yang seringkali ngasih kita determinasi lebih buat terus maju pas lagi susah. Coba tanya ke diri sendiri, langkah Anda sekarang ini beneran ngedeketin Anda ke tujuan utama Anda ndak?
Nah, selain refaksi ke dalam pakai 3P tadi, buku ini juga ngingetin soal pentingnya input dari luar. Tapi hati-hati nih, bukan cuma nyari pujian dari teman-teman yang selalu bilang bagus-bagus, tapi cari masukan yang spesifik, yang jujur dari mentor, rekan, atau siapalah yang Anda percaya. Kayak contoh Amalia di buku, dia nanya spesifik soal sponsor YouTube ke mentornya. Ini jadi pertanyaan penting juga buat Anda. Siapa sih di lingkaran Anda yang bisa kasih kritik membangun? Yang berani ngomong apa adanya, walau mungkin nggak enak didengar. Wah, iya ya. Nyari masukan jujur itu kadang nggak gampang. Tapi benar banget. Penting biar kita nggak kejebak di gelembung pikiran kita sendiri. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya nih ya. Intinya gini, bertahan mati-matian itu nggak selalu hebat. Kadang keberanian buat berubah arah, buat pivot, setelah kita evaluasi lagi secara jujur, ngecek kemajuan, gairah, tujuan, plus dengerin masukan, itu malah tindakan yang cerdas, yang kuat. Ini bukan soal nyerah, tapi soal bergerak lebih strategis aja. Tepat. Jadi artinya buat Anda apa? Mungkin simpelnya gini, luangkan waktu rutin, pakai wifi 15 menit sebulan itu misalnya. Buat benar-benar cek lagi mengapa Anda. Jadikan itu kompas. Nah, sebagai penutup nih, coba deh pikirin ini sebentar. Kalau kita udah terbiasa ngevaluasi mengapa kita secara rutin, dampaknya mungkin lebih gede dari sekedar nentuin lanjut atau pivot di tengah jalan. Bisa jadi kebiasaan ini malah mengubah jenis proyek atau perjalanan belajar yang Anda pilih buat dimulai. Dari awal udah lebih selektif. Lebih fokus ke hal yang benar-benar klik sama diri Anda. Nah, itu bahan renungan menarik buat Anda bawa pulang.